Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kiai Haji Waduddin Usman Al-Bantani, Shahibut Tesis, tentang rungkatnya Bani Pak Alwi yang kemarin dihadang, dipersekusi oleh oknum Mukibin Habib tentunya, agar tidak bisa manggung di Tuban. Tetapi acara di Tuban tetap berlangsung, berarti persekusinya itu tidak mampu menghadangnya. Bahkan Kapolda Jawa Timur juga dikirimi pesan untuk tidak mendatangkan atau memberikan izin kepada Kiai Haji Waduddin Usman Al-Bantani. Tetapi Kapolda Jawa Timur tentunya terpelajar. Dalam segi apapun ini berpengalaman untuk mengambil keputusan untuk menghentikan pengajian yang digelar di Tuban, ya, pelantikan PWI Laskar Sabilillah di Tuban, tentunya berpikir 1000 kali. Karena sama sekali tidak ada yang berbenturan dengan hukum. Tidak ada unsur pemecah belah umat, cuma narasi yang dibangun mereka saja. Bahwa mereka adalah pemecah belah umat. Golongan Kiai Waduddin Usman Al-Bantani adalah pemecah belah umat. Ini fitnah karena tidak bisa membuktikan pemecah belah umat yang bagaimana. Antara Kiai dan Habaib, maksudnya seperti itu. Terus yang memecah belah siapa? Justru yang terindikasi memecah belah yo golongan-golongan kalian yang selalu keluar-keluar. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan bareng-bareng bagaimana gebrakan Kiai Haji Waduddin Usman Al-Bantani di Tuban. Ini menarik karena beliau dengan semangat beliau memberikan edukasi kepada warga, khususnya warga Tuban, dan pengumuman kepada kita semua warga negara Republik Indonesia. Kita simak bareng-bareng. Jadi kalau misalnya istrinya 5, anaknya aja, ini ahli nasab akan tanya istrinya berapa, diparanin sama ahli nasab itu. Sini punya anak enggak? Enggak, tanya sama tetangganya. Kalau dia udah meninggal, kalau dia masih ada, punya anak enggak? Catat. Jadi siapa saja itu anaknya, ibunya, tetap yang ditulis hanya ayah dan anaknya itu. Itu kebiasaan ahli nasab pada masa lalu. Kalau di Jawa istrinya dicatat, kalau di Jawa ini istri ini, anaknya ini, istri ini. Kalau ahli nasab dulu jarang sekali mencatat nama-nama istri. Jadi walaupun istrinya 5 atau 4, anaknya itu 4, itu ditulis seperti bersaudara saja semua. Maka harus hati-hati apakah dia seibu ataukah tidak. Itu tidak penting bagi orang Arab. Karena yang dihitung oleh orang Arab hanya nasabnya ayah. Beda dengan orang Jawa. Orang Jawa nasab dari ibu aja itu diaku saudara oleh nasab dari ayahnya itu. Karena dalam tradisi kita orang Jawa, memang laki-laki dan perempuan di dalam nasab itu tetap disebut dengan keturunan. Kalau orang Arab hanya dari garis laki, illa Fatimata, kecuali anaknya Fatimah, fanisbatuhu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ratibnya ini. Ratib nanti kita akan ijazahkan ratib Imam Rafi'i, ya, dari Imam Rafi'i yang ada di dalam kitab abad ke-12. Imam Rafi'i ini ratibnya. Ada mirip dengan Balawi, tetapi ini jelas ada di kitab dan dia milik Imam Rafi'i. Yang ketiga, mungkin yang ketiga dulu ya, yang Pak Ali Sunarya itu terkait dengan klan-klan itu kan banyak sekali itu. Apakah Ba'alawi itu menyangkut semuanya? Karena tetangganya ya, Ba'alawi itu satu klan induk. Dia punya turunan Al-Asgab, Al-Atos, Al-Jupri, bin Syihab, bin Yahya, Al-Idrus Romli, kemudian Al-Aidid, Al-Mutahhar, Al-Munawwar,
bin Syekh Abi Bakar, ya itu semuanya itu Ba'lawi. Pokoknya supaya enggak apa namanya puyeng, yang dipanggil Habib itu Ba'lawi, kecuali satu Habib di Grobogan, Habib Fadil Grobogan, itu dia dari Sunan Giri tapi dipanggilnya Habib. Sekarang sudah saya ganti jadi Syarif Fadil ketua atau Rais Surya PCNU Grobogan. Terkait dengan abad 234 itu kan ada cerita atau mungkin pernah mendengar bahwa banyak turun Nabi ke Yaman. Bagaimana menanggapi itu? Karena nomaden tadi itu. Ya, itu ada orang tua kita ngomong begitu. Itu sudah terbantah oleh banyaknya kitab yang ditulis di Yaman. Jadi pada abad itu sudah banyak kitab yang ditulis mengenai keturunan Ahmad bin Isa. Ada tadi saya sudah sebutkan kitab abad kelima aja itu ada Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatut Talibiyah, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Asili, Al-Fakhri, As-Sabatul Musan, Tahdhibul Ansab, kemudian Umdatut Talib dan An-Nafa' Al-Ambariyah serta Tuhfatut Talib. Itu yang ada di rentang waktu abad ke-5 sampai abad 10 Hijriah. Itu jadi tidak benar kalau misalnya nasab-nasab itu tidak dicatat pada abad-abad itu. Buktinya kitab-kitab nasab banyak, kitab sejarah banyak. Ada kitab apa namanya itu Tabaqat Fuqaha Yaman, Al-Iklil, Al-Hamadani, itu ada di dalam abad-abad itu yang disebutkan bahwa di situ lagi perang, tidak sampai dicatat, tidak ada. Dan walaupun nomaden, turunan Nabi itu kasamsil dhahirah, bagaikan siang yang terang kalau bagi orang Arab. Berbeda dengan di Jawa, turunan Wali Songo itu kalau sudah menyembunyikan diri ketahuan malu dia. Wah, itu mah katanya riwayat doang katanya. Katanya Yai masih turunan Sunan Giri ya. Wah, katanya sih begitu. Itu begitu. Nah, biasaan tradisi orang Jawa. Tapi kalau orang Arab penting bagi mereka itu nasab dan silsilah. Maka orang-orang yang bertugas menugaskan dirinya sendiri menjadi seorang nasabah itu akan memburu di mana ini keturunannya. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi memburu di Rai, keturunan Ahmad bin Isa, kemudian dari Madinah pindah ke Rai. Kalau Ahmad bin Isanya ini ada di Madinah, dia nggak pernah ke Basrah, dia nggak pernah ke Yaman. Kumaha eta aya kuburan di Yaman atau eta kuburan saha eta? Tah aya Ahmad bin Isa ke Yaman, kumaha kuburan aya di itu? Wujudul qabri la yadullu ala wujudil hijrah lihada syahsil ladhi fil qabri. Itu bikin kaidah sendiri. Adanya kuburan tidak menunjukkan bahwa orang itu memang dikubur di situ. Tidak. Buktinya sekarang banyak makam kuburan jadi-jadian kok. Betul apa tidak? Kuburan jadi-jadian itu jawaban. Jadi saya tidak capek untuk menjawab kuburan di sana benar enggak kuburan Ahmad bin Isa. Di Yaman ada kuburan Ubaid. Buktinya di sini aja banyak kuburan palsu kok. Sudah terbukti orangnya masih hidup. Kemudian ada yang ngomong itu kuburan palsu. Kamu mengambil nasab orang, diem aja dia nggak jawab. Dia kan seperti perawan. As-sukut yadullu 'ala ridha. Diam itu menunjukkan memang iya. Cuma gengsi dong mau ngomong, masa saya kan waliullah. Terus ini tadi ada yang Muhammad Musafir karena dari Wajah ke sini. Oh iya, kalau sholat jamaah takhir fi waktu al-hadirah, kalau sholat jamaah takhir apa saja boleh. Apakah waktu yang di majmu', apakah sholat hadirah dulu boleh. Kalau jamaah takdim harus sholatul hadirah dulu tuh, baru sholat majmu'ahnya yang dijamak ke dia. Tapi kalau sholat jamaah takhir ya mau asar dulu boleh, mau dohor dulu boleh, mau 2 boleh, mau 4 juga boleh ya. Ini terkait dengan DNA tadi, bahwa tadi kan DNA itu ada yang G sama J gitu ya. Nah, orang-orang menurut yang dia tahu, karena itu berdasarkan berita-berita yang dia baca atau dia dengar, itu kan Wali Songo itu O gitu, sama seperti orang ya. Jawa. Gimana itu? Kalau Ba'lawi itu sudah 187 di Yaman 190, di Indonesia 7. Jadi sudah variabel-variabelnya itu mencapai kuota. Jadi untuk menyatakan dia itu memang haplogrup utamanya adalah G itu sudah sangat meyakinkan. Kalau Wali Songo itu baru beberapa orang, dan yang J itu baru 1 di Cirebon. Yang O ada beberapa orang yang lainnya itu O. Jadi belum bisa, belum banyak yang, makanya ini lagi kemarin sepupu saya tes DNA nggak kasih yang gratis sama saya, dia suruh bayar. Kenapa? Dia DPR.
Jadi ada orang yang ngasih ke saya beberapa, udah katanya catat yang mau tes DNA saya yang bayarin untuk keluarga Wali Songo. Hanya beberapa saja, saya nggak kasih kepada yang kaya, biar dia suruh bayar sendiri. Dia udah bayar sama Badan Riset Nasional 8.500.000 kemarin secara lengkap untuk mengetahui DNA dia ini kemana sebenarnya. Nah karena dia sepupu saya garis lurus. Nah tapi kalau misalnya nanti sudah secara lengkap memenuhi kuota sama seperti Ba'lawi 180 orang, itu kemungkinan besar kebanyakan dari hasil-hasil dari Wali Songo itu menunjukkan garis lurus laki-lakinya ke situ. Dan ini belum, jadi kita nanti nunggu. Semakin banyak yang tes DNA, ini semakin baik, selain dari usaha dari Gus Jami untuk mengadakan seminar tentang sejarah Wali Songo. Karena memang ada manuskrip tua-tua ini kan baru sekarang muncul. Madura ini gudang manuskrip tua. Kenapa? Zaman dulu Madura itu tidak termasuk yang diambil-ambil oleh Belanda. Nggak berani sama orang Madura itu ngacak-ngacak rumahnya. Kalau di Banten itu Gus Jami, saat 1808 Kesultanan Banten dihancurkan, itu semua manuskrip diambil. Untung masih ada beberapa tentang silsilah sampai 1808 yang masih ada. Tetapi tentang kitab-kitab karangan ulama Banten yang belum dicetak, itu saya menemukannya di Leiden. Saya udah pernah ke Leiden meneliti manuskrip, saya ketemu dengan ibarat filosofi lemparan jumroh haji, makin kita kritik semakin aman bumi. Habib kayak setan tak lagi menakutkan, kita bergerak maju dengan hati yang terang. Ibarat filosofi lemparan jumroh haji, makin kita kritik semakin aman